Halo semuanya, pernah gak sih kepikiran soal perbedaan? Mulai dari warna kulit, bahasa, suku. Nah, dalam Islam, ternyata semua keragaman ini bukan sebuah kebetulan loh. Justru, ini adalah sebuah keindahan. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa? Coba deh, kita berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ya ada begitu banyak suku, bahasa, dan warna kulit di dunia ini? Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa Tuhan nggak ciptain kita semua seragam aja, biar simpel gitu? Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya, wah, dalam banget. Dan ternyata Al-Quran ngasih kita jawaban yang indah banget. Keberagaman kita ini bukan soal siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu tanda kebesaran Tuhan yang sengaja didesain dengan sebuah tujuan. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi ya. Kita mulai dari fondasinya dulu. Yaitu gimana Al-Quran memandang perbedaan sebagai sebuah ketetapan dari Tuhan yang penuh makna dan hikmah. Nah, ini dia ayat kuncinya. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini bilang, kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan buat saling ejek atau saling merasa lebih hebat. Tujuannya cuma satu, dan ini penting banget, supaya kalian bisa saling kenal. Jadi, kata kuncinya itu ta'aruf. Ini bukan sekedar kenalan, hey, halo, bukan. Ta'aruf itu proses buat saling memahami lebih dalam, belajar dari keunikan masing-masing, dan membangun jembatan komunikasi. Jadi bayangin deh, perbedaan itu kayak panggungnya, dan ta'aruf adalah aksi yang harus kita lakukan di atas panggung itu. Ayat yang ini lebih dahsyat lagi. Perbedaan bahasa dan warna kulit kita itu disejajarkan sama penciptaan langit dan bumi. Kebayang nggak? Ini bukan hal sepele, ini adalah tanda keagungan Tuhan. Jadi kalau kita merendahkan orang lain karena perbedaan, itu sama aja kita menolak melihat salah satu tanda kebesarannya. Sekarang, dari teori kita pindah ke prakteknya. Gimana sih prinsip indah ini benar-benar diwujudkan dalam sejarah? Teori aja kan nggak cukup ya? Yuk kita intip gimana generasi terbaik umat Islam mempraktekkannya. Coba deh kita lihat lingkarannya Nabi Muhammad SAW. Ada Bilal bin Robah, seorang mantan budak dari Ethiopia, Afrika. Ada Salman Al-Farisi dari Persia. Ada juga Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, Eropa. Coba bayangin, orang-orang dari latar belakang yang beda banget disatukan bukan karena ras atau asal-usul, tapi karena iman dan persaudaraan. Keren banget kan? Dan ini bisa dibilang puncaknya. Sabda Nabi ini benar-benar merobohkan semua tembok kesukuan dan rasisme pada masanya. Yang jadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan itu bukan kamu dari mana, warna kulitmu apa, atau bahasamu apa, bukan. Cuma satu, takwa. Ini revolusioner banget. Oke, kita udah bahas soal perbedaan suku dan bangsa. Terus, gimana soal beda pendapat? Beda pemikiran? Nah, kita pindah ke ranah intelektual. Gimana sih Islam memandang perbedaan pendapat? Kita pasti tahu 4 imam mazhab besar ini kan? Mereka adalah para ulama jenius yang jadi rujukan kita. Nah, yang luar biasa adalah mereka itu sering banget punya pandangan hukum yang berbeda satu sama lain. Tapi, perbedaan itu nggak pernah bikin mereka musuhan. Justru, mereka saling menghormati banget dan diskusi mereka malah memperkaya khazanah keilmuan Islam. Dan dengerin deh, kata-kata dari Imam Syafi'i ini, adabnya luar biasa. Beliau mengakui kalau pendapatnya sendiri bisa aja salah, dan pendapat orang lain yang kelihatannya salah bisa aja justru benar. Lihat kan, rendah hatinya, bijaksananya. Inilah sikap yang bikin perbedaan pendapat itu jadi rahmat, bukan jadi bencana. Prinsip keren dari para imam ini bukan cuma cerita lama loh, ini relevan banget sampai detik ini. Yuk kita lihat contoh nyata dari negara kita sendiri, dari Indonesia. Di Indonesia, kita punya 2 ormas Islam raksasa, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mungkin ada beberapa perbedaan dalam metode atau pendekatan mereka di beberapa hal, tapi coba kita lihat tujuan besarnya. Keduanya sama-sama punya tujuan mulia, yaitu membangun umat dan memajukan bangsa. Nah, inilah yang terjadi kalau perbedaan itu dikelola dengan bijak. Keragaman pendekatan itu justru jadi sebuah kekuatan. Mereka mengisi ruang-ruang yang berbeda di masyarakat, saling melengkapi, dan secara bersama-sama kontribusinya jadi jauh lebih besar. Jadinya bukan saling sikut, tapi saling support. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir nih. Kita akan coba rangkum semua ini pakai satu metafora yang, wah, indah dan gampang banget dimengerti. Coba bayangin pelangi. Apa sih yang bikin pelangi itu begitu menakjubkan?
Bukan karena warna merahnya aja atau birunya aja kan. Keindahannya itu justru terletak pada perpaduan harmonis dari semua warna yang berbeda-beda itu. Nah kita, umat manusia juga kayak gitu. Dunia bakal ngebosenin banget kalau kita semua sama. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita? Ada 3 langkah praktis. 1, saling menghargai. 2, jangan cepat-cepat ngejudge, tahan dulu. Dan 3, selalu utamakan persatuan di atas segalanya. Inilah cara kita mengubah perbedaan jadi kekuatan. Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Daripada melihat perbedaan sebagai masalah, gimana kalau kita mulai melihat diri kita sebagai sebuah warna yang unik? Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa memancarkan warna kita dengan cara yang memperindah harmoni pelangi di sekitar kita, bukan malah merusaknya?